Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pemerintah menaikkan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo jadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus mendatang. Pemerintah menyebut rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo ini bertujuan untuk konservasi kawasan. Meskipun menuai polemik, pemerintah memastikan harga Komodo tetap naik jadi Rp3,75 juta mulai 1 Agustus 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo bisa menerima keputusan ini demi konservasi kawasan dan kelangsungan hidup Komodo. Dialog, saya bersedia untuk mencarikan solusi, namun saya juga ingin memberikan ajakan agar meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dalam ekosistem pariwisata yang ada di Labuan Bajo dan Flores. Oleh karena itu kebijakan ini mohon untuk dipahami, dimaklumi. Harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo awalnya sebesar Rp150.000 per kunjungan akan menjadi Rp3,75 juta dan berlaku setahun penuh. Tarif baru ini berlaku untuk kunjungan ke Pulau Komodo dan juga Pulau Padar, sedangkan ke Pulau Rinca tarifnya tetap sama. Presiden Jokowi mendukung kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo sebagai upaya menjaga kelestarian wilayah konservasi Pulau Komodo yang terbatas kapasitasnya. Ini kita benahi untuk wisatawan dan juga untuk komodonya. Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama. Wajahnya juga sama. Jadi kalau mau lihat komodo silakan ke Pulau Rinca. Di sini ada komodo. Mengenai bayarnya berapa tetap. Tapi kalau mau apa, saya pengen sekali Pak lihat yang di Pulau Komodo ya silakan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarifnya yang berbeda. Itu sebenarnya simpel seperti itu, jangan dibawa kemana-mana. Rencana kenaikan tarif masuk Pulau Komodo menuai protes masyarakat serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo. Mereka khawatir kenaikan tarif ini berpotensi menurunkan minat wisatawan ke Labuan Bajo hingga berdampak pada perekonomian warga sekitar. Merampas hak kami untuk hidup sejahtera, merampas hak masyarakat untuk berusaha. Dan apalagi isu ini bayang-bayang monopoli bisnisnya terlalu kental. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo terus meningkat sejak 3 tahun terakhir. 2017 sebanyak 125.069 orang wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. 2018 naik lebih dari 176.000 orang dan terus naik hingga 221.703 wisatawan pada 2019. Sesuai dengan kebijakan tarif baru, per 1 Agustus 2022 jumlah wisatawan akan dibatasi sebanyak 219.000 orang per tahunnya. Pemerintah mengaku tidak khawatir kenaikan tarif ini akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo. Pemerintah pun meyakini penerapan tarif baru di Pulau Komodo dan Pulau Padar bisa berdampak positif pada kelestarian Komodo. Balai Taman Nasional Komodo mencatat setidaknya saat ini terdapat sekitar 3.585 ekor komodo yang tersebar di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Gilimotang, dan Pulau Nusa Kode, Nusa Tenggara Timur. Komodo sudah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991 dan menjadikan Komodo sebagai satu-satunya kadal purba yang masih ada hingga saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo khususnya untuk Pulau Komodo dan Pulau Padar semata hanya untuk konservasi dan keberlangsungan Komodo? Kita bahas bersama pengamat pariwisata nasional Taufan Rahmadi. Kami juga sudah meminta pihak Kemenparekraf serta Taman Nasional Komodo untuk bergabung dalam dialog ini, tapi hingga saat ini belum ada yang bisa mewakili. Saya ke Mas Taufan. Selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Friska, apa kabar juga di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Kalau Mas Taufan lihatnya gimana nih dengan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodonya, ini apakah solusi konservasi atau seperti apa? Ini sebelum saya bicara ke arah situ, kita harus punya benchmark. Dalam kebijakan pariwisata itu, kita harus punya yang namanya dasar. Nah,
Kalau kita ngambil dari UNWTO, ada nama dasar setiap kebijakan pariwisata itu dirangkum ya di dalam panduan yang namanya Global Code of Ethics for Tourism. Nah, di Global Code of Ethics for Tourism itu ada prinsip-prinsip ketika kebijakan pariwisata itu dikeluarkan. Satu, prinsipnya harus punya value tentang kelestarian. Pastikan itu ada kelestarian. Kedua, dia bicara tentang keberlanjutan. Ketiga, dia bicara tentang kolaborasi di situ, kerjasama semua pihak. Baru terakhir dia bicara tentang kesejahteraan ya buat masyarakat yang ada di sana. Nah, hal-hal yang sudah menjadi benchmark ini, apakah sudah dilakukan ketika mengeluarkan kebijakan terkait 3,7 itu? Nah, fakta yang terjadi ternyata ada resistensi. Fakta yang terjadi ternyata ada polemik. Berarti ada hal yang belum klop. Hal yang belum terkomunikasikan dengan baik. Jadi kalau menurut saya, fokus utama kita terkait masalah konservasi itu benar. Fokus utama kita terkait juga berbicara tentang kesejahteraan masyarakat itu juga benar. Karena pariwisata itu berbicara tentang ekosistem. Oke. Nah, itu kira-kira. Karena pariwisata ini bicara ekosistem, nah saya bahas satu-satu dulu. Kalau tadi di tayangan sebelumnya masyarakat pegiat wisata itu menolak kenaikan tarif karena menyebut ini ada unsur monopoli politik dan bisnis, dikatakan juga takut mengurangi pendapatan padahal mulai naik lagi pariwisata. Mas Taufan lihatnya gimana? Ya, jadi gini, saya berpendapat bahwa momentum kenaikan ini tidak tepat. Ya, Karena? tidak tepat. Kenapa? Pertama satu, kita ini baru proses pemulihan. Daripada kawan-kawan di sana itu lagi proses pemulihan. Baru mau semangat-semangatnya pariwisata ini bangkit. Ya. Kemudian tiba-tiba disiram tanda petik dengan kebijakan yang membuat mereka terkaget-kaget begitu. Ya. Saya mendengar banyak harapan, saya juga ditelepon oleh kawan-kawan asosiasi yang mengatakan bahwa mereka itu seperti pupus harapannya ketika dengan ada kegiatan ini. Benar, konservasi itu hanya ada di Pulau Komodo dan di Pulau Padar. Tetapi di dalam demand market, ini market ya, market wisatawan itu ternyata yang paling favorit justru pergi ke Pulau Komodo sama ke Pulau Padar. Nah, gitu loh kira-kira. Nah, kalau misalnya itu dilakukan kenaikan tiket, pasti akan berpengaruh kepada kawan-kawan yang memang selama ini bergantung hidup terkait daripada destinasi di Pulau Padar ataupun destinasi di Pulau Komodo sendiri. Nah, ini yang harus dicari solusinya sama-sama, ya. Dan gini juga Mbak Friska, sekarang ini kan kita sama-sama tahu bahwa pariwisata kita itu menurut data UNWTO untuk Asia Pasifik itu kita tuh masih 63% loh di bawah garis nol. Dari kondisi dari itu data Juni 2022. Artinya apa? Untuk kita bisa lift up ke posisi sebelum pandemi itu kita butuh effort yang keras untuk menghadirkan banyak wisatawan mancanegara. Kita sama-sama tahu data daripada wisatawan yang datang ke Pulau Komodo itu atau Taman Nasional Komodo itu kan sebagiannya adalah wisatawan domestik dan itu hampir mencapai 45% daripada semua total kunjungan. Nah, backbone kebangkitan pariwisata Indonesia itu ada di wisatawan domestik saat ini. Dan kita sama-sama tahu karakter daripada wisatawan domestik atau Nusantara ini dia pasti cari yang murah. Dia pasti cari yang artinya menyesuaikan dengan ini kondisi ekonominya. Nah, bicara soal juga tadi konsep pariwisata ini kan karena holistik kita harus lihatnya. Kalau pemerintah bilang bahwa dengan konservasi ini membatasi 200.000 orang per tahun. Nah, gimana caranya jembatannya konservasinya jalan, tapi juga pariwisatanya jalan, ekonomi rakyatnya juga jalan? Begini ya, pertama dalam setiap kebijakan saya usulkan jangan langsung sporadis seperti ini, tapi harus ada transisi. Ya, saya usulkan ada masa transisi. Nah, transisi itu kan kita bisa tentukan sama-sama sampai menuju kepada titik yang benar-benar sesuai dengan untuk titik menjaga konservasi itu. Ya, misalnya, let's say, apakah mesti harus Agustus di 2022? Kenapa kita tidak misalnya mencari waktu-waktu yang tepat di masa transisi itu? Tahapan-tahapannya. Nah, di masa transisi itu disiapkan apa? Satu, proses sosialisasi. Kedua, proses daripada penguatan program-program daripada community based tourism, ya, dicari solusi-solusinya. Karena bicara pariwisata lagi, kan turunan bisnisnya banyak. Kita bisa tahu transportasi berdampak, UMKM berdampak, semuanya berdampak, ya. Jadwal-jadwal kunjungan wisatawan juga berdampak, ya kan? Nah, ini yang menurut saya
perlu dilakukan. Jadi berlakukanlah masa transisi. Jangan langsung di Agustus tiba-tiba dinaikkan 3,7, tetapi benar-benar masa transisi untuk memperkuat kualitas daripada layanan pariwisata, memperkuat masyarakat di dalam memahami apa yang menjadi tujuan-tujuan pemerintah di dalam menjaga kelestarian daripada komodo yang ada di sana. Kira-kira begitu. Karena ini kan timeline-nya ketat ya, 1 Agustus sebentar lagi. Ya. Masih adakah kemungkinan kalau Mas Taufan lihat ada ruang diskusi antara pemerintah dengan pelaku wisata? Iya, pasti ada. Saya yakin pasti ada. Ya, masyarakat saya yakin kawan-kawan di Labuan Bajo ingin duduk bareng. Ya, jadi saya berharap tentunya tadi saya lihat ada Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya berharap beliau nanti bisa menjadi jembatan daripada komunikasi, ya, sehingga terjadinya kondusivitas. Kita perlu ingat juga, sebentar lagi kita akan mengadakan yang namanya G20, ya kan? Itu sangat penting untuk citra dan branding pariwisata Indonesia. Kondusivitas destinasi itu sangat penting saat ini, ya. Jadi saran saya lakukan itu transisi, jangan ditunda dulu masalah kenaikan ini. Kita dengarkan masukan atau harapan daripada kawan-kawan pelaku industri pariwisata sehingga ekosistem pariwisata di Labuan Bajo itu kondusif dan ini tentunya berdampak kepada semua pihak terkait pariwisata. Apalagi Labuan Bajo adalah salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Taufan Rahmadi. Kita harapkan konservasi ekologi itu sangat penting, tapi jangan juga sampai melusukan ekonomi rakyat dan pariwisata agar tetap bergeliat. Terima kasih Mas Taufan atas waktunya di Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu. Salam sehat selalu, salam pesona Indonesia.